Oke, pada video sebelumnya kita telah melakukan eksperimen yang valid. Ya, jadi kita telah membagi seluruh data menjadi training dan test data. Ya, katakanlah dengan rasio 80-20. Kita sudah membuat model dengan training data dan kita mengevaluasi model dengan test data. Yap, dan kita juga mendapatkan akurasi yang cukup baik ya, 97% pada tes data. Nah, sekarang coba kita lihat lagi apa saja yang sudah kita lakukan untuk mengimprove model. Yap. Jadi kita sudah menambahkan layer. Ya, kita lihat tadi ada 3 layer. Kita sudah tambahkan hidden unit juga. Misalkan kita tambahkan jadi 4 ya. Unit pada hidden layernya, kemudian kita ubah activation functionnya dari yang awalnya tidak ada defaultnya activation function, kita ubah menjadi linear, menjadi relu dan juga sigmoid, dan kita juga ubah optimization functionnya ya. Jadi misalkan kita coba SGD, Adam optimizer, dan yang terakhir itu kita ubah learning rate-nya. Jadi ketika kita menggunakan Adam Optimizer, default dari learning rate-nya itu adalah 0,001 ya. 10 pangkat minus 3. Dan kita lihat bahwa dengan kita mengupdate learning rate-nya menjadi 0,01 atau 10 pangkat minus 2, dia bisa learning dengan lebih cepat ya. Katakanlah misalkan tadinya membutuhkan 200 epoch, sekarang 100 juga sudah cukup gitu ya. Nah, artinya variabel learning rate ini merupakan variabel yang penting ya, karena kalau kita set learning rate-nya terlalu kecil, maka dia belajarnya akan terlalu lama. Ya. Kalau datanya besar, nah itu sangat time consuming ya. Dan juga mungkin kita akan kehilangan belief ya, kehilangan kepercayaan apakah modelnya ini benar-benar belajar atau tidak. Nah, di sisi yang lain, kalau kita set learning rate-nya terlalu besar, maka modelnya akan belajar tidak stabil. Ya, jadi, learning rate yang tepat itu berbeda-beda, tergantung dari infrastruktur dari model neural network-nya, dan juga tergantung dari kompleksitas seberapa sulit datanya untuk dipelajari. Nah, oleh sebab itu pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara yang efektif ya untuk mengatur learning rates. Kalau kemarin kan kita hanya coba-coba ya, dari defaultnya 0,001 kita ubah menjadi 0,01. Oke, jadi sekarang kita akan bermain dengan learning rate. Oke. Yap. Kita akan copy paste model sebelumnya ya. Ini kita punya model 8. Jadi akan kita copy paste model 8 ini, kita ganti menjadi model 9. Yap, dan di sini learning rate-nya kita tidak atur. Dan kita akan coba untuk melihat seberapa bagus modelnya ketika learning rate-nya kita ubah-ubah. Oke. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan callbacks ya. Jadi kita akan menggunakan learning rate scheduler callbacks. Nah, ini maksudnya adalah seiring dengan berjalannya epoch ya, semakin meningkatnya epoch ya, beberapa kali dia melihat data, maka learning rate-nya akan kita ubah ya, semakin meningkat. Kita bikin variabel misalkan learning rate scheduler, dan ini ada di modul keras ya. Callbacks learning rate scheduler. Nah,
untuk setiap IPOH, kita akan mulai learning rate-nya dari IPOH yang dari learning rate yang kecil, katakanlah 10 pangkat minus 4 ya. Jadi 0,0001. Nah, kemudian kita akan tingkatkan learning rate-nya. Jadi awalnya belajarnya lambat, kemudian ditingkatkan learning rate-nya seiring dengan berjalannya IPOH. Ya, jadi dikali 10 pangkat IPOH dibagi 20. Oke. Yap, jadi ini kita ada fit-nya dengan training data, IPOH-nya katakanlah 100, dan untuk melihat hasilnya mungkin ini kita hilangkan saja verbose-nya supaya kita bisa lihat proses trainingnya setiap IPOH, dan kita akan set callbacks-nya ya. Callbacks-nya ini tadi kita pakai variabel learning rate scheduler ya. Yap, jadi modelnya masih sama persis. Jumlah layernya, jumlah unitnya, activation functionnya masih sama, optimizernya juga masih sama. Yang beda hanyalah learning rate-nya. Jadi learning rate-nya berubah mulai dari sangat kecil, ya 10 pangkat minus 4. Kemudian seiring meningkatnya IPOH, dia akan naik. Oke, jadi kita execute. Oke, proses trainingnya sudah selesai. Kita lihat ya, akurasinya itu naik turun ya, karena learning rate-nya juga semakin meningkat. Ya, jadi tidak statik learning rate-nya. Dan kita bisa plotting ya, kalau kita memang ingin melihat bagaimana historinya, hubungan antara learning rate dan juga si loss dan akurasinya. Yap, jadi history. Ya, jadi ini ada ketiganya. Dan kita akan coba masukkan ke dalam sebuah data frame biar rapih ya. Yap, Anda bisa lihat, jadi setiap IPOH kita mencatat loss, akurasi, dan learning rate-nya. Learning rate-nya mulai dari 10 pangkat minus 4, kemudian naik ya. Setiap IPOH naik sampai naik signifikan. Dan tentunya kita bisa plot ini ya. Yap, jadi kita lakukan plot sama seperti sebelumnya ya. Jadi misalkan ini kita namakan model 8 history, ini akan kita namakan model 9 history. Dan kita bisa plot ya, plot untuk lihat bagaimana hubungan antar mereka. Yap, ini adalah plotnya. Anda bisa lihat learning rate-nya itu semakin tinggi. Jadi saya akan kasih label dulu bahwa X-nya itu adalah IPOH ya. Ya, jadi semakin meningkatnya IPOH, learning rate-nya itu semakin meningkat. Dan di sini bisa kita lihat kalau IPOH, kalau learning rate-nya kecil, dia belajarnya nggak terlalu signifikan. Tapi seiring dengan meningkatnya learning rate, ya, jadi ada satu fase di learning rate yang dia itu bisa belajar dengan bagus ya. Jadi loss-nya itu turun dan akurasinya naik.
Tapi kalau learning rate-nya itu semakin tinggi, jadi belajarnya tuh semakin apa ya? Semakin cepat gitu ya. Jadi menimbulkan ketidakstabilan. Bahkan akurasinya tuh turun ya, loss-nya naik. Jadi kita butuh tahu nih sweet spot-nya ini di mana. Ya, di mana learning rate yang membuat dia itu akurasinya meningkat. Nah, ini mungkin kalau supaya lebih besarnya kita bisa set size yang lebih besar ya. Yep. Nah, kita ingin tahu kira-kira sweet spot di sini di mana. Nah, untuk itu kita bikin aja bikin plot sendiri ya untuk tahu ini sebenarnya berapa. Ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Mulai dari 0,0001 gitu kan. Ini meningkat. Jadi ini kita plot ya. Akan kita plot learning rate-nya, terus kita akan ambil loss-nya ya. Yep. Oke, jadi kita akan ambil learning rate-nya dengan angka yang sama ya. Jadi dari 10 pangkat minus 4. Dan dia akan meningkat terus ya dikali 10 pangkat ipohnya ya. Jadi total ipohnya kan ada 100 ya. Jadi kita bikin aja 100 ya, dari 0 sampai 100. Terus ini kita bagi 20 ya. Yep, jadi ini adalah learning rate-nya. Learning rate-nya semakin meningkat, jadi sama persis dengan yang ini ya, learning rate-nya sama persis. Nah, terus kita juga akan plot ya. Plotnya supaya terlihat mungkin log-nya aja. Ya, di X-nya ini akan ada learning rate-nya. Jadi kita ambil loss-nya ya. Kita ambil loss-nya. Yap. Jadi ini adalah learning rate-nya, kemudian ini adalah loss-nya. Supaya lebih eksplisit, mungkin ada baiknya kita bikin label ya. Yang X adalah learning rate-nya. Kemudian yang Y itu adalah loss-nya. Dan kemudian kita akan kasih title ya. Jadi bagaimana learning rate versus loss. Dan mungkin size-nya juga kita bisa agak gedekan sedikit supaya menganalisanya lebih enak. Yap. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa learning rate-nya itu dari 10 pangkat minus 4 ya. 10 pangkat minus 3 ya, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1 ya. Ini 1 ya. Dan kemudian ini adalah 10. Ya, jadi memang tipikal dari learning rate ya. Kalau orang coba itu adalah 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1 sampai 1. Yap, jadi ini asosiasi dengan ini ya. Jadi 0,001 itu adalah 10 pangkat minus 4 ya. Sampai 1 di sini.
Oke, dan setiap titik ini adalah, misalkan ini 0,01, berarti ini adalah 0,02, 0,03 gitu ya. 0,04 sampai 0,1. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Nah, biasanya kita akan memilih learning rate ya yang optimal, atau mungkin kita bisa mulai dari situ ya. Nah, ini dari 10 pangkat minus 2 ya, jadi 0,01. Jadi pada saat loss-nya itu masih turun sampai sebelum dia masuk ke dasarnya ya, sampai masuk ke dasar ini. Jadi mungkin kita bisa mulai dari 0,02 sampai 0,01 gitu kan, 0,02, 0,03 dan seterusnya. Yap. Jadi misalnya kita coba 0,02 ya. Jadi itu mungkin adalah lebih baik ya. Feeling kita akan lebih baik karena dia masih turun ya. Jadi kita bisa pakai 0,02 ya. Jadi kita bisa coba spot di sini antara 0,01 sampai 0,1 ya. Ini berarti 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 ya. Tapi mungkin karena di sini sudah naik turunnya jadi tidak stabil ya. Jadi mungkin mendekati sini sudah tidak terlalu efektif learning rate-nya. Cuma eksperimen, kita akan lihat berdasarkan eksperimen. Tapi kita akan coba mengubah ya. Jadi kita tahu spot learning rate yang bagus adalah di sini. Ya, spot learning rate-nya, dan kita akan coba ubah dari 0,01 menjadi 0,02 dan kita akan bandingkan. Oke. Jadi saya akan copy paste aja model sebelumnya ya. Model 9 ini kita copy paste aja. Tadi yang model sebelumnya kan, sebelum model 9 itu adalah model 8 ya. Model 8 itu pakai yang learning rate-nya 0,01. Nah, sekarang kita akan coba ganti dengan learning rate 0,02. Dan kita akan bandingkan seberapa cepat dia belajar. Oke, jadi saya sudah tidak perlu callbacks-nya ini. Kita delete saja. Yep, kita ubah modelnya menjadi model 10 ya. Model 10. Model 10. Oke, dan di sini kita bisa set learning rate-nya. Ya, learning rate-nya 0,02 ya, sebelumnya 0,01. Nah, sekarang itu kita ubah menjadi 0,02. Yep, jadi kita bisa execute sekarang. Ya, jadi kita bisa lihat dia belajar dengan lebih cepat ya. Hanya dengan 11 epoch saja, dia akurasinya sudah di atas 90%. Ya, dan kemudian hanya dengan epoch kita bisa bandingkan ya. Kita bisa plot saja perbedaannya dengan yang ke-8 tadi ya, model 8 yang menggunakan learning rate 0,01. Jadi kita tingkatkan 2 kali lipat learning rate-nya. Ya, jadi katakanlah ini model 10. Model 10. Yap. Oke, jadi ini adalah loss dan akurasi dalam model 10 ya. Jadi kita bisa lihat di sini dan kita bisa bandingkan dengan model 8 bagaimana perbandingan dia belajarnya. Yap, saya akan set model 8 di sini. Yap. Jadi kita bisa bandingkan ya. Jadi untuk mencapai 90% di sini ya, mendekati akurat ya, mendekati 99% di sini dia butuh 100 epoch ya. Tapi kalau dengan model ini mungkin dia hanya butuh ya sekitar 40 epoch lah. Jadi dia belajar jauh lebih cepat.
Jadi dengan meningkatkan learning rate, kita bisa belajar dengan lebih cepat, ya. Mendapatkan akurasi jauh lebih cepat, IPOH lebih cepat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah karena machine learning ini adalah proses yang sangat iteratif, ya. Jadi kita harus set tadi ya, jumlah layernya, jumlah hidden unitnya, optimizernya, activation functionnya, dan juga learning rate-nya. Jadi semakin cepat kita menyelesaikan sebuah training proses, maka semakin banyak yang bisa kita coba. Ya, semakin banyak tuning parameter yang bisa kita coba. Ya, jadi itu keunggulan pertama, dan keunggulan berikutnya tentunya akan mempercepat proses training, ya. Anda bayangkan misalkan kalau pakai image yang sampai ribuan atau ratusan ribu gitu kan. Kalau learning rate-nya lama gitu kan, learning rate-nya tidak optimal, ya. Itu kan prosesnya bisa sangat lama gitu. Dan itu time consuming. Oke, jadi ini yang nomor 1 sampai nomor 5 ini biasa disebut sebagai hyperparameter, ya. Karena kita bisa set ini sebelum proses trainingnya gitu kan, mempengaruhi bagaimana arsitektur dari si neural networknya. Oke, jadi dari video ini kalian sudah tahu bahwa learning rate itu sangat mempengaruhi proses training, dan learning rate yang optimal itu akan sangat membantu dalam proses trainingnya lebih efisien, ya, dan mendapatkan hasil model yang lebih cepat.